Nah, inilah yang saya sebut umur ruh. Umur ruh itu enggak berdasarkan biologis. Umur ruh itu berdasarkan ma'rifat yang tersimpan di dalam dirinya. Ya. Tuh, 2, 3. Ini udah 3 lapisan nih, ya. Maka ulama, sahabat yang takut kepada Allah di zaman Rasulullah, jumlah sahabatnya juga sama. Semua sahabat jumlahnya juga 124.000 jumlah sahabat Nabi. Dari Nur Muhammad ini ada kayak semacam, jadi kalau ilustrasinya Bu ya, Telkomsel ini kan Telkomsel ya, punya satelit. Nah, satelit ini ruhullah, dia memancar kepada, kalau memancar pertama kali yang gede itu ke mana? Provider, begitu. Dan jumlahnya ada 313 yang menerima pancarannya langsung. Dari 313 ini nyebarlah ke 104.000. Dari situlah nyebar kepada umat. Kayak gitu modelnya. Maka setiap masa nur ini nggak akan kurang dari 124.000, nggak akan kurang. Maka wali kalau mati pasti ada pengganti. Jadi nggak usah khawatir. Kalau wali mati tidak ada pengganti, tunggu aja kiamat. Pasti kiamat. Jadi ada wali Allah itu zikirnya menahan gunung api meletus. Ada wali zikirnya menahan hujan biar nggak turun berlebihan. Ada wali yang kerjaannya menahan supaya air laut itu tidak banjir rob berlebihan. Kalaupun terjadi mau gimana lagi ya. Ada wali di kutub utara, di kutub selatan. Sekarang orang menyebut global warming. Setiap hari ada es itu mencair. Berarti ada zikir yang sudah hilang di situ. Jangan-jangan walinya sudah meninggal. Ya. Maka jangan salah, di setiap gunung itu ada wali. Si wali inilah yang berzikir yang membuat gunung ini bertahan. Kalau walinya mati, terjadilah sesuatu. Gitu. Ya. Gempa bumi. Gempa boleh terjadi, tapi jadi bencana enggak? Kalau walinya mati, itu jadi bencana besar. Dan sekarang banyak wali yang mati. Mesti ada yang melanjutkannya. Dalam proses transfer ini, estafet ini, disitulah terjadi bencana-bencana. Ini kacamata ilmu ma'rifatullah ya. Bukan kalau orang BMKG mungkin ngomong ini gejala alam, ya itu urusan ente. Kita punya urusan lain. Ilmu kita tidak bertentangan, cuma berbeda. Ya, ilmu kita tidak bertentangan dengan BMKG kah, geologi kah, ilmu itu punya urusan sendiri. Kita punya urusan sendiri juga, gitu. Ya, laptop sebagus apa, handphone sebagus apa, tetap harus ada yang operasionalkannya. Kalau orangnya hilang ya kacau, sama lah kira-kira begitu. Katanya robot hebat, tetap harus ada orang yang memprogramnya. Programnya lewat ya, lewat juga dia ntar. Ya. Rata-rata kajian-kajian ma'rifat sebelum ini berhenti sampai di Nur Muhammad. Dulu ada di Kalimantan, Abah Gurus kumpul, sudah mulai masuk ke bagian-bagian ini Ahmad, tapi baru masuk di bagian huruf Ahmad. Ahadiyatullah al-jariyah fil asma wa sifat, hayatul alam, mim malikud darain, dal dawamul ubudiyah. Beliau sudah sampai masuk ke sampai rahasia huruf Ahmad. Itu udah bagus sekali. Bayangkan di zaman saat-saat itu beliau sudah mengupas kajian yang sangat luar biasa. Kita bersyukur ada wali-wali kayak beliau. Dan saya juga bersyukur sekali ketika hati rindu mau menyebut-nyebut beliau dan ingin ziarah, tahu-tahu ada jalan, kami baru pulang dari sana. Ya,
Dan ketemu orang-orang murid-murid beliau yang Masya Allah orangnya itu udah kayak keluarga aja ya, kayak keluarga datang ke sana. Kajian-kajian mengenai ma'rifatullah yang sudah mulai dibuka oleh abah guru itu sampai kepada ilmu huruf. Ilmu huruf itu penting sekali. Di dalam kitab Khatmul Aulia dulu sebelum ada sesuatu lah, saya sering mengkaji kitab itu di ribat kita di sini, nggak jauh. Bahwa ciri-ciri Khatmul Aulia, penutup para wali, puncak para wali, itu ada 4 ilmunya. Ditulis di kitab itu. Beliau ahli hadis dan juga ghaus di zamannya. Kutubul ghaus, jadi bukan hanya kutub aja. Beliau mengatakan ilmu pertama ilmul bad'i, ilmu tentang awal asal muasal alam, ilmu tentang asrar alam, gitu. Maka orang ini kalau ngelihat kita, dia bisa lihat nasab kita ke belakang, baik nasab jasad basyariah atau nasab ruh atau nasab nur. Jadi ada 3 nasab: jasad, bin binti binti, ada nur dulu, nur, lalu ada ruh. Jadi kita ini bisa bagi ntar nih ya, ada satu lagi di luar. Nah ini karena bukan bagian dari ma'rifatullah, saya nggak masukin tentang nasab jasad, saya nggak masukin. Jadi ketika ada dalam Al-Quran, pada hari kiamat setiap orang dipanggil dengan induknya. Nah dia nginduk ke siapa nih? Induk ke jasad, nginduk ke ulama. Ini torikot nih di sini nih, ya belajar torikot di sini. Atau nginduk kepada nur. Ini Khidriyah di sini, ya. Jadi orang kalau cerita tarekat Khidriyah, ini di sini mainnya dia, di Nur Muhammad. Karena Nabi Allah Khidir itu pecahannya Nur Muhammad yang paling bertahan sampai sekarang. Ya, jasadnya, ruhnya masih ada. Cuma karena orang banyak orang nggak mengerti adab. Kalau nggak tahu bilang aja sih nggak tahu, nggak pernah ketemu Nabi Khidir bukan berarti Nabi Khidir nggak ada. Ente nggak tahu Nabi Khidir ada, jangan bilang dia nggak ada gitu. Ini orang-orang ini suul adab bener-bener. Ya, Nabi Khidir nggak usah pakai Nabi Khidir deh. Ashabul Kahfi masih ingat? Ashabul Kahfi tidur berapa tahun? 315 309 tahun. Makan nggak? Minum nggak? Wajahnya jadi tua nggak? Enggak. Saya mau tanya, ada nggak dalil yang menyebutkan Ashabul Kahfi mati? Iya, setelah 309? Nggak ada. Dia tidur lagi. Makanya dalam riwayat yang dikumpulkan Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tazkirah, nanti Ashabul Kahfi turun lagi membersamai Nabi Isa. Ternyata usut punya usut, Ashabul Kahfi adalah umat Nabi Isa. Jadi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Jadi nanti ketika Nabi Isa turun, mereka keluar. Apakah itu khurafat? Ya nggak khurafat lah, ada riwayatnya. Kitab Tazkirah Imam Al-Qurtubi, diringkas lagi oleh Imam Sya'rani dan tidak dihilangkan itu. Berarti mereka sekarang masih ada, cuma Allah sembunyikan. Yang sudah ke Yordan mungkin lihat di mana sih gitu. Saya juga pernah ke sana alhamdulillah, dan emang Allah tutup kan, Allah suka-suka tutup. 309 tahun aja Allah tutup. Siapa yang menunjukkan jalan kepada mereka ke goa? Kan nggak diceritain orang. Itu Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir yang bimbing mereka ke sana. Diajarin cara supaya nutupin gua biar nggak ketahuan. Itu
ilmu Nabi Khidir semua.